Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Wulan Hopipah Nopianti pada mata pelajaran biologi. Coba ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ya, protista mirip hewan. Ada yang masih ingat ciri-cirinya apa saja? Ya, protista mirip hewan merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Kemudian apalagi? Ya, dapat bergerak atau bersifat motil. Untuk minggu sekarang kita masih belajar mengenai protista. Nah, protista yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah protista mirip tumbuhan. Sebelumnya, coba lihat gambar berikut ini. Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Atau seperti ini? Nah, ada yang tahu nggak kenapa air laut pada malam hari ini bisa berpendar atau bercahaya? Apakah dari pantulan cahaya bulan ataukah dari apa? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada ciri-ciri protista mirip tumbuhan, kemudian cara hidup dan habitat protista mirip tumbuhan, kemudian reproduksi protista mirip tumbuhan, dan yang terakhir ada klasifikasi protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau alga adalah protista yang bersifat fotoautotrof karena memiliki kloroplas yang mengandung klorofil atau plastida yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan ini dibedakan menjadi dua. Ada berdasarkan ukuran dan bentuk tubuh, ada berdasarkan struktur tubuh. Untuk ukuran dan bentuk tubuh, nah alga ini ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Nah, ukurannya ini bervariasi, ada yang mikroskopis dan ada pula yang makroskopis berukuran 60 meter. Nah, untuk bentuk tubuhnya sendiri, alga ini memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki dinding sel. Nah, untuk alga mikroskopis uniseluler memiliki bentuk seperti oval, kemudian bulat, segitiga, batang, dan ada pula yang menyerupai bintang. Sedangkan alga makroskopis multiseluler ada yang berbentuk benang atau filamen, kemudian lembaran, kemudian ada yang menyerupai rumput, dan ada pula yang seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang kedua ada berdasarkan struktur tubuh. Sel tubuh alga menyerupai sel tumbuhan. Kenapa? Karena bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, kemudian memiliki dinding sel dan memiliki kloroplas. Nah, untuk kloroplasnya sendiri bervariasi, ada yang bulat, kemudian jala, spiral, cakram, dan ada pula yang seperti pita. Nah, di dalam kloroplasnya sendiri ada DNA, ribosom, kemudian pirenoid, dan ada klorofil. Nah, klorofilnya sendiri antara lain ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan klorofil D. Serta ada tambahan pigmen fotosintetik lainnya. Di antaranya ada karoten, xanthofil, phycoerythrin, phycocyanin, dan fucoxanthin. Alga hidup di habitat yang lembab, basah, ataupun di perairan, baik air tawar maupun air laut. Nah, alga sendiri ada yang hidup soliter, ada yang berkoloni, dan ada pula yang bersimbiosis dengan organisme lain. Contoh alga yang hidup berkoloni adalah Volvox, yang terdiri atas ribuan atau bahkan jutaan sel berflagela. Kemudian contoh alga yang hidup bersimbiosis adalah Chlorophyta atau alga hijau yang bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen atau lumut kerak. Nah, berdasarkan tempat hidupnya di perairan, alga ini dibedakan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada alga suberial yang hidup di permukaan air, kemudian alga intertidal,
yang secara periodik muncul ke permukaan air karena terbawa oleh pasang surut air. Yang ketiga yaitu alga sublitoral yang berada di bawah permukaan air. Dan yang keempat ada alga edafik yang hidup di lumpur atau pasir di dasar perairan. Reproduksi pada alga ini dibedakan menjadi dua. Ada secara aseksual dan secara seksual. Untuk reproduksi secara aseksualnya sendiri dengan cara pembelahan biner, kemudian fragmentasi dan pembentukan spora vegetatif. Nah, contoh alga yang hanya mampu bereproduksi secara aseksual ini adalah Euglena. Dan yang kedua ada reproduksi secara seksual yang dilakukan dengan cara konjugasi, kemudian singami dan anisogami. Nah, contoh alga yang mampu bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual yaitu Spirogyra. Nah, selain seksual dan aseksual ada pula yang disebut dengan metagenesis. Nah, metagenesis ini adalah pergiliran keturunan antara generasi gametofit atau penghasil sel kelamin dengan generasi sporofit atau penghasil spora. Yang pertama, secara aseksual ada dengan cara pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini dapat terjadi pada alga uniseluler, misalnya euglenoid dan pyrophyta atau alga api. Nah, pada euglenoid ini, pembelahan biner terjadi secara membujur, yang diawali dengan pembelahan inti, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Dari satu sel induk akan dihasilkan dua sel anakan yang akan menjadi alga baru. Kemudian fragmentasi, yaitu pemutusan sebagian tubuh alga. Nah, bagian tubuh yang terlepas ini akan tumbuh menjadi alga baru. Nah, fragmentasi ini terjadi pada alga multiseluler yang berbentuk filamen dan talus. Contohnya ini pada Spirogyra dan Laminaria. Yang ketiga ada dengan cara pembentukan spora vegetatif. Nah, pembentukan spora vegetatif ini dapat terjadi bila kondisi lingkungan mendukung dan jumlah makanan mencukupi. Hal ini dapat terjadi pada alga uniseluler maupun multiseluler, misalnya Chlamydomonas dan Ulotrix. Dan yang kedua, secara seksual yang pertama ada dengan cara konjugasi, yaitu proses saling berlekatannya dua individu yang berbeda jenis diikuti dengan terjadinya plasmogami atau peleburan plasma sel dan karyogami peleburan inti sel. Nah, contoh alga yang dapat berkonjugasi adalah Spirogyra yang berbentuk filamen tak bercabang. Kemudian singami atau isogami adalah peleburan antara dua sel gamet yang sama bentuk dan ukurannya, tetapi berbeda jenisnya, diikuti terjadinya peleburan inti. Nah, singami ini menghasilkan zigot yang diploid. Contohnya ini adalah ulva. Kemudian yang ketiga ada anisogami, yaitu peleburan antara sel gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya. Nah, anisogami ini dapat berupa oogami, yaitu masuknya sel gamet jantan berflagela atau sperma ke sel gamet betina atau ovum, kemudian terjadi peleburan inti. Nah, hasil fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Nah, contoh alga yang dapat melakukan oogami ini adalah Laminaria. Beberapa ahli biologi mengklasifikasikan alga menjadi 6 filum. Yang pertama, Euglenophyta, kemudian Chrysophyta atau alga keemasan, kemudian Pyrophyta atau alga api, kemudian Chlorophyta atau alga hijau, kemudian Phaeophyta atau alga coklat, dan yang terakhir Rhodophyta atau alga merah. Yang pertama, Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini merupakan alga uniseluler yang memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah. Kemudian memiliki flagela, dapat bergerak seperti hewan atau motil, tetapi memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis seperti tumbuhan.
tetapi tidak memiliki dinding sel. Untuk cara hidupnya sendiri, hidupnya sebagai organisme fotoautotrof, yaitu melalui fotosintesis. Namun, bila keadaan kurang mendukung, misalnya tidak ada cahaya matahari, maka euglenoid ini dapat juga hidup sebagai organisme heterotrof, yaitu dengan memakan sisa-sisa bahan organik. Kemudian yang ketiga, geraknya. Nah, karena tadi Euglenophyta ini memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang berfungsi untuk membedakan kondisi gelap dan terang, euglenoid ini menunjukkan gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat menuju ke arah cahaya matahari. Kemudian habitatnya. Habitatnya yaitu di air tawar, bisa kita temukan di kolam, sawah, danau, dan parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Dan yang terakhir, reproduksinya, yaitu bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner membujur. Pembelahan sel ini hanya terjadi dalam keadaan tertentu. Untuk contohnya yaitu Euglena viridis. Yang kedua yaitu Chrysophyta. Nah, Chrysophyta ini merupakan alga yang memiliki pigmen dominan derivat karoten berupa xanthofil dan pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan fukosantin. Nah, Chrysophyta ini ada yang uniseluler soliter, uniseluler berkoloni, dan ada pula yang multiseluler. Ada Chrysophyta yang memiliki flagel dan ada pula yang tidak. Untuk habitatnya sendiri yaitu di air tawar dan di air laut. Nah, Chrysophyta ini hidup sebagai organisme fotoautotrof. Kemudian, Chrysophyta ini dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu Xanthophyce, Chrysophyce, dan Basilariopice. Yang pertama adalah Xanthophyce, yaitu alga berwarna hijau kekuningan karena memiliki pigmen klorofil dan xanthofil. Untuk reproduksinya yaitu secara vegetatif maupun generatif. Yang kedua adalah Chrysophyce, yaitu alga berwarna coklat keemasan karena mengandung pigmen klorofil dan karoten. Contohnya ini adalah Sinura yang hidup berkoloni, dan untuk yang soliternya yaitu adalah Ochromonas. Yang ketiga ada Basilariopice, yaitu alga uniseluler berwarna kuning kecoklatan dan memiliki dinding sel yang unik seperti gelas dari campuran bahan organik dan silika. Yang ketiga yaitu Pyrophyta, atau alga api. Pyrophyta ini adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak bercahaya di malam hari karena sel-selnya ini mengandung fosfor. Nah, kecepatan pertumbuhan populasi alga api ini dipengaruhi oleh suhu, kadar garam, nutrisi, serta kedalaman air laut. Nah, pada musim tertentu terjadi putaran arus dari bawah laut yang menyebabkan terangkatnya nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Nah, hal tersebut menyebabkan populasi Pyrophyta ini melimpah atau blooming dan timbul pasang merah atau red tide di laut. Nah, pasang merah ini berbahaya bagi organisme laut dan manusia. Karena apa? Karena ganggang api ini menghasilkan racun. Nah, untuk gambar yang pertama, yaitu spesies Goni aulax, merupakan spesies yang menghasilkan racun saksitoksin yang dapat menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi oleh manusia. Namun, ada pula spesies alga api yang tidak menghasilkan racun, seperti pada gambar yang kedua, yaitu Nocticula scintillans. Kemudian, untuk tubuh Pyrophyta terdiri atas satu sel. Memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa. Kemudian memiliki klorofil A, klorofil C, vicobilin, dinosantin, dan xanthofil. Nah, Pyrophyta ini bereproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Pyrophyta ini hidup secara fotoautotrof di laut dan dikenal sebagai fitoplankton. Namun beberapa jenis
juga hidup sebagai parasit pada tahap tertentu dalam siklus hidupnya. Yang keempat yaitu Chlorophyta atau alga hijau. Nah, Chlorophyta ini adalah alga yang berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B, serta pigmen tambahan karoten dan xanthofil. Klorofil B adalah jenis klorofil yang terdapat pada tumbuhan dan tidak dimiliki oleh alga lain, kecuali Chlorophyta dan Euglenophyta. Kemudian, untuk struktur tubuhnya, Chlorophyta ada yang uniseluler soliter atau berkoloni dan multiseluler. Nah, Chlorophyta uniseluler yang memiliki flagel dapat bergerak aktif atau motil. Sedangkan Chlorophyta multiseluler berbentuk benang, lembaran, atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Untuk reproduksinya, Chlorophyta bereproduksi secara aseksual ataupun seksual. Reproduksi secara aseksual dengan cara membelah diri, menghasilkan zoospora dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi secara seksual yaitu dengan cara konjugasi dan peleburan gamet jantan dan gamet betina. Untuk cara hidupnya sendiri, sebagian besar Chlorophyta hidup secara fotoautotrof di air tawar. Beberapa jenis juga hidup di laut sebagai fitoplankton. Namun ada pula yang hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme eukariotik lainnya. Contohnya yaitu Chlorophyta yang bersimbiosis dengan jamur akan membentuk lichen atau lumut kerak. Untuk contoh Chlorophyta sendiri yaitu spesies Caulerpa toxifolia yang hidup di air laut yang kita temukan di zona pasang surut hingga zona subtidal yang memiliki panjang sekitar 10-15 cm. Nah, pada umumnya ikan tidak memakan alga ini karena mengandung racun. Yang kelima yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Nah, alga coklat ini adalah alga yang hidup di laut berwarna coklat karena mengandung pigmen dominan fucoxanthin yang menutup pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Untuk bentuk tubuhnya, Phaeophyta merupakan alga multiseluler yang berbentuk benang atau talus menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Dinding selnya mengandung pektin dan asam alginat. Untuk reproduksinya, reproduksi aseksual yaitu dengan cara fragmentasi, sedangkan reproduksi secara seksual yaitu dengan isogami atau anisogami. Phaeophyta mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi sporofit dengan generasi gametofit. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu Sargassum yang banyak ditemukan di pantai selatan Pulau Jawa dan Kepulauan Seribu. Kemudian Laminaria digitalis yaitu penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Selain itu, ada spesies Phaeophyta yang berukuran makroskopis yaitu spesies Macrocystis yang membentuk hutan kelp. Nah, hutan kelp ini adalah ekosistem di laut yang hampir semua kawasannya ini dipenuhi oleh rumput laut. Fungsinya untuk apa sih? Yaitu sebagai tempat tinggal organisme laut, kemudian hotspot biodiversitas, kemudian untuk mengikat karbon dioksida di air dari hasil fotosintesis organisme laut dan rumput laut itu sendiri. Terakhir yaitu Rhodophyta atau alga merah. Rhodophyta adalah alga yang berwarna merah karena mengandung pigmen dominan phycobilin yang terdiri atas phycoerythrin dan phycocyanin, serta pigmen lain yaitu klorofil A, klorofil D, dan karoten. Kemudian Rhodophyta ini menunjukkan perbedaan warna. Nah, untuk Rhodophyta yang hidup di laut dalam menunjukkan warna merah kehitaman. Untuk Rhodophyta yang hidup di kedalaman laut sedang berwarna merah cerah. Dan untuk Rhodophyta yang hidup di laut dangkal menunjukkan warna merah kehijauan. Karena phycoerythrin yang menutupi klorofil berjumlah lebih sedikit. Kemudian untuk habitatnya, hidup subur di perairan dangkal bersuhu hangat di laut tropis dan ada pula yang hidup di air tawar dan tanah basah. Kemudian untuk struktur tubuhnya pada umumnya multiseluler.
berbentuk benang dan lembaran. Dinding selnya mengandung selulosa dan pektin, dan ada pula yang mengandung zat kapur atau kalsium karbonat. Untuk reproduksinya sendiri, reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara fragmentasi dan pembentukan aplanospora atau spora diam yang tidak berflagel. Kemudian reproduksi secara seksualnya yaitu dengan pembuahan sel telur oleh spermatium di dalam carpogonium yang dibantu oleh arus air karena tidak memiliki flagela. Selain itu, Rhodophyta juga mengalami pergiliran keturunan antara generasi gametofit dengan generasi sporofit.